Ya, teman-teman, hari ini tanggal 3 masih tanggal 30 ya. Ini berarti sesi ke-6 ya. Baik, teman-teman, kita akan bahas lagi emiten yang punya teman-teman ya, yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Tapi sebelumnya silahkan dibaca dulu apabila ya teman-teman yang baru masuk dan baru gabung di channel ini. Baik, kita langsung aja teman-teman ya, karena pembukaannya sering dibuka. Baik, ini berarti sebagian ke-6 teman-teman ya, bagian ke-6. Teman-teman perhatikan aja dulu dari mulai tanggal 29 malam ya, ini nih yang tidak ada kata keterangannya, yang kuning doang. Dari tanggal episode 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5, adakah emiten yang akan teman-teman tanyakan terlebih dahulu ya. Jadi periksa aja dulu di sini karena ini ada updatean terbaru ya. Ini updatean untuk hari Jumat ya. Dari mulai tanggal 1 bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5. Nah, ini sekarang ke bagian 6 ya. Baik, kita langsung aja tanpa berlama-lama. Kita langsung ke DILD. Turunnya katanya sampai mana? Nah, ini menarik teman-teman ya. Sangat-sangat menarik karena DILD sangat lagi di bawah ya. DILD. Nah, kalau teman-teman lihat penurunan, perhatikan di 3 garis teman-teman ya. Untuk 1 tahunan. 1 tahunan itu dalam posisi sedikit lagi menuju supportnya teman-teman di angka 157. Sekarang lagi downtrend ke bawah. Ini tengahnya di 189. Kemarin sudah mencapai puncaknya untuk 1 tahunan ya, di angka 225 ya. Perhatikan untuk 3 tahun dalam posisi sedikit di tengah, agak murah, kan murah banget. Di sini mungkin agak murah dikit lah gitu ya. Nah, di sini untuk harga tengahnya mencapai kembali ke harga 227 ya pada tahun 2024 bulan September. Perhatikan 5 tahunnya. 5 tahun juga tidak sampai sempat menembus ke harga tengahnya. Jadi untuk 5 tahunan itu paling tinggi 2 kali ditembus ini ya. Dia tidak mau menembus ke harga paling atasnya di 300, cuma 1 kali, 2 kali, dan ini ketiga kali percobaan gagal. Nah, mudah-mudahan percobaan keempatnya sudah mulai membaik ya. Kita lihat 10 tahunan dalam posisi downtrend, downtrend, tapi sedikit ada kabarnya mulai punya step ya, step ke atas, step 1, step 2, step 2-nya terganjal kan. Nah, ini step 3, mudah ada pantulan di step 3-nya ya. Nah, ini bagaimana teman-teman, perhatikan teman-teman, ini sudah saya kasih garis-garis ya, artinya garis kenaikan. Yang pertama, garis di sini sudah ketembus ya. Udah ketemu sama kertas merah, kita hapus. Nah, juga garis penurunan sudah kita tertembus juga, kita hapus. Dan kita akan lihat untuk garis kenaikan dulu sementara nih, karena yang sangat terlihat jelas di sini ya. Ini ada garis kenaikannya nih di 173 di si kepala merah teman-teman. Kalau yang belum tahu si kepala merah, ini ada si kepala merah, ada target kenaikan ataupun dia harus melalui ini, artinya dia punya PR ya. Di sini banyak PR ya teman. Di sini ada PR gap di 193, di sini si kepala merah di 176, dan terakhir di angka 172 ya untuk PR-nya. Terus penurunannya bisa sampai mana? Perhatikan teman-teman untuk supportnya ya. Saya sudah bikin support di sini. Nah, ini ada support 1 teman-teman di angka 149 atau 151 ya di sini. Di 151 yaitu si ekor hijau ya. Di sini juga ada gap ya di angka 157-nya nih. Ini 2 kali ya sini gap, dan di sini si ekor hijau. Kalau kita lihat dari 3 garis 151 di mana? Nah, di support yang terbawahnya selama 10 tahun. Ya, jadi ini belum mampu. Kalau dia mencapai support terbawahnya berarti dia betul-betul menjemput PR-nya. Karena ini PR teman-teman. Ini PR yang harus ditebus sama si bandarnya ya. Begitupun dengan si kepala merah, biasanya adalah PR juga yang harus ditembus sama si bandarnya. Ini adalah tanda-tanda akan ke arah sini ya, karena sudah mulai si bandar lokal juga sudah mulai ngejual. Perhatikan bandar lokal dan polis cenderung ngejual dari muncak tertingginya. Perhatikan teman-teman, ngejual terus ya. Dia semakin ke bawah, cuman tidak terlalu banyak sih ngejual teman-teman, cuman dia makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah, artinya lagi cenderung dijual. Perhatikan bandar lokal juga sama, terus ngejual ya. Di sini terlihat jelas, merahnya pekat untuk bandar lokalnya, dan untuk bandar poren juga kebanyakan merahnya. Jadi belum ada pungutan yang signifikan. Kapan mulai masuk lagi? Tunggu saja teman-teman. Mudah-mudahan dikasih ke 157-nya, dan tunggu aja konfirmasi si MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Ya, sudah mulai di bawah, karena MA10 bawah candle, kemungkinan itu akan tes dan
tunggu pungutan dari bandar lokal ataupun foreign yang akan menahan harganya ya, karena kecenderungan di sini masih teman-teman kita masih beli ya. Tanggal 29 November teman kita masih beli YP, mungkin sebagian juga teman kita yang beli di YP ya, ada di LG juga. Cuma si LG udah mulai masuk nih. Si LG kan lagi banyak duit ya untuk minggu ini ya, sering banyak beli-beli emiten-emiten yang lagi di bawah. Baik, untuk daya ada mungkin seperti teman-teman ya. Untuk target keempat ini, target keempat teman di 238 ini target keempat ya, artinya udah beberapa target sudah terpenuhi. Dan ini adalah penurunannya, teman-teman harap berhati-hati ya. Paling tinggal sedikit lagi teman-teman penurunannya, mudah-mudahan sih sedikit lagi. Berapa persen lagi nih? 6% lagi kecenderungan kenaikannya, jangan tinggi-tinggi lah, kesini aja nih ke 29%-nya ya di harga 217 ya. Jadi kecenderungan ini di DLAD belum bisa hitung ya untuk harga wajarnya ya. Nanti kita hitung deh untuk harga wajarnya ya. Oke, untuk daya air seperti itu ya, bisa ke 151, 157, 151. Nah, di situ ada si ekor hijau sama si gap ya, harus ditebus. Ada PGO. PGO pertanyaannya apakah bisa ke 950 katanya. Nah, 950. Nah, ini kan garis yang saya gariskan sudah ketembus teman-teman ya. Ini garis yang saya gariskan sudah ketembus, maka akan kita hapus. Jika sama udah ketembus. Ini hati-hati teman-teman, dia lagi downtrend juga sama ya. Sekarang emiten-emiten lagi di downtrend kan. Nah, kemarin ada kenaikan, ternyata kejutan doang ya si BGO ini ya. Karena si MA10 nya masih berada di bawah. Nah, juga ini target kenaikan sudah terlihat di 1047 ya. Ini masih ada tanda-tanda penurunan. Perhatikan bandar lokal dan foreign juga sama-sama ngejual. Perhatikan apalagi bandar foreign merah pekat, terus si bandar lokal juga sama merah pekat ya, tapi dia sedikit-sedikit. Nah, penurunannya bisa sampai mana? Perhatikan untuk 3 garis teman-teman PGO ini. PGO iya, PGO jangan 10 tahun, 3 tahunan aja ya. Kalau teman-teman perhatikan PGO ini lagi jebol supportnya ya, di 1000-nya jebol support. Dan perhatikan dari atas ke bawahnya dia cenderung downtrend. Pernah sekali ditahan ya, di angkanya dua kali menembus, tapi ketiga kali tidak mampu menembus, dan keempat kalinya dia tidak sanggup, artinya lagi dikebawahin. Bisa jadi ke arah ini, belum ada ketahuan di sini, kita cek dulu sini ya. Ini tahun berapa ini? Tahun 2023, masih kecil ya, masih dekat ya. Februari 23 untuk pembukaannya, bisa jadi ke arah bawah teman-teman ya. Ini mungkin mau menurunkan tensinya dulu ya. Tapi secara harga wajar sih masih oke teman-teman ya. Masih teman-teman, si ekor merahnya ketembus waktu saya buang garis ya. Kita cek ke belakang sini. Ini juga cenderung udah kelewati. Kalau sudah terlewati ya sudah teman-teman ya. Nah, di sini udah ada. Nah. Mana sini aman. Di sini cenderung aman teman-teman. Ada nggak celah? Dikit celah di sini ya. Di sini sudah aman. Saya curiga di sini teman-teman. Nah, di sini ada satu nih di angka 785 teman-teman. Waduh, jauh banget ya 785 ya. Bisa jadi ke arah situ. Di sini juga. Oh, ini ada satu nih teman, 961 nih. Nah, 961 juga ada satu lagi. Jadi satu di sini aman. Ini coba lihat, saya gedein dulu deh. Ini yang ini aman gak ya? Gap apa? Oh, ini gap teman-teman, satu nih. 900-an ya. Jadi hal terburuknya bisa ke angka sini teman-teman ya. Ke angka berapa ini? Ke angka 790. Ini cenderung sini aman. Nah, ini juga ada sedikit nih. Nah, kita ke sini aja dulu ya, jangan jauh-jauh dulu. Nanti kalau sudah mulai mendekati ini nih, udah ketembus, baru kita akan perjuangkan lagi di mana sih letak untuk penurunannya yang keberapanya gitu ini. Itu tanda-tanda penurunan. Nah, inilah tanda-tanda penurunan teman-teman ya, di 7 berapa nih? 763, 791, ada di 905, sama di angka 9 berapa ini? Sebentar ya, macet nih.
di 905 sama 968 ya. Nah, di situ mungkin tanda-tanda kenaikannya. Maaf, tanda-tanda penurunannya. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk PGO seperti itu. Ini harga wajar masih bagus teman-teman, masih di angka 1000-an ya, 1100-an. Jadi kalaupun turun ke bawah, tunggu aja konfirmasi emas 10-nya di bawah candle, mungkin di situ akan ada kenaikan. Lanjut, ada Aces. Aces hanya menanyakan aja bagaimana katanya. Aces juga dalam posisi penurunan. Perhatikan garis yang saya gariskan ketembus ya di 786-nya. Terus untuk satu garis lagi teman-teman baru ketembus sama shadow-nya ya. Artinya ini lagi menuju ke situ juga. Tapi lihat dari candle sudah ada tanda-tanda kenaikan di 804 ya. Itu tanda-tanda kenaikan. Juga sebenarnya tanda-tanda kenaikan teman-teman di 790-nya. Tapi tunggu aja konfirmasi daripada EMA 10-nya untuk pengambilan dari bawahnya ya. Jadi tunggu konfirmasi aja EMA 10-nya berada di bawah candle. Ini sudah mulai masuk untuk foreign-nya ya. Foreign sudah mulai masuk. Siapa yang masuk? Ada BK ya. BK ngambil 2,5 miliar, AK masuk 1,7 miliar, CC masuk 1,3 miliar atau setara dengan 32.000 lot ya. Nah, ini mudah-mudahan ditahan di angka 756. Karena ini 756 adalah tanda-tanda penurunan yang harus dilewati ataupun dipaskan ya, dipaskan karena ini adalah candle si ekor merah. Artinya si ekor merah harus ditembus dan harus dibayar tuntas gitu ya. Nanti kalau sudah terbayar tuntas mau ke atasin juga silahkan gitu kan. Kalau belum terbayarkan ya dia akan ke sini, cenderung dia akan kembali lagi ke sini. Oke teman-teman, untuk lokalnya, lokal masih ngebuang ya. Lokal masih ngebuang, tapi sebenarnya teman-teman lokal itu sudah ngambil banyak. Nah, ini ada penurunan sedikit doang teman-teman ya. Nih penurunannya hanya dari tanggal segini aja nih. Dari tanggal 19 ada penurunan, cuman ada pengambilan juga ya, seperti yang menahan ya. Tapi pengambilan sebenarnya lebih banyak daripada pengeluarannya. Yang mudah-mudahan sih mereka ditahan sama bandar foreign ya. Bandar foreign aja udah masuk sekitar 4,07 miliar ya. Lumayan gede lah gitu untuk foreign ini ya yang ngambil. Nih, kalau tanda begini biasanya si BK nih jualan nih. Coba si BK. Oh enggak, tapi si BK aman. Si BK biasanya kalau begini si BK nih. Ternyata si BK ngumpulin barang ya. Mudah-mudahan nih. Jadi yang jual berarti si AK nih, si AK ya jualan 7, jadi ngambil 29.000 lot, jual 7,9, artinya masih sedikit ya. Cuman si Kajet yang jualan benar, si Kajet jualan tanpa beli ya. Artinya yang ngebuang-buang itu si Kajet ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Untuk coba lihat untuk domestiknya pertemuan 29 YPNI YUEP bagus teman-teman, yang ngambilnya bagus-bagus ya. Cuman dia terdeteksi sebagai pembuangan ya. Oke teman-teman, untuk Aces cenderung masih downtrend, tunggu konfirmasi ya. Mudah-mudahan sih ditembus di angka 757-nya dan dia diam di situ ya. Andaikan dia jebol mungkin bisa ke 680. Perhatikan aja kalau sudah naik ke 803 kasih tahu saya, ataupun jeblos di angka 754 kasih tahu saya ya. Oke. Untuk Aces seperti itu. SMA setelah kemarin naik, saya memperhatikan ya, soalnya saya bikin di short ya. Nah, saya bilang ini pertanda baik teman-teman kalau sudah ada tas si kepala merah dalam keadaan uptrend ya. Berdasarkan sejarahnya biasanya kalau si kepala merah seperti ini suka ada kenaikan ya. Nah, ini juga adalah tanda si kepala merah mau naik. Walaupun dia dibawa ke bawah lagi teman-teman, selagi tidak jeblos EMA 10-nya, cenderung dia masih mau uptrend ya. Terus apa tanda-tandanya dia mau uptrend? Nah, perhatikan, bandar lokal sudah akumulasi 2 hari ya. Ini ada si NI, si CC, si JP nih. Kita tunggu performa daripada si CC lokal ya. Kita cek dari tanggal 28-nya. Ternyata CC sudah ngambil lagi ya. Jadi 2 kali ngambil OD YP. YP walaupun sebagian daripada banyak kereta di sini ataupun OD banyak kereta di sini dan CC juga banyak kereta di sini, tetapi pengambilannya lebih banyak. Mudah-mudahan ini dikuasain sama bandar lokal sebagian ya, karena ini bandar lokalnya sudah mulai ngambil 2 hari ini. Siapa yang ngebuang? Ya UBB. Ya BB bagian jualan teman-teman ya. Teman-teman kita sudah pada keluar ya. Mudah-mudahan sih dengan adanya si emiten ini semuanya dua nih plat merah semua nih. Sama si ini juga plat merah ya. Oke teman-teman, mungkin si OD sama si CC sama si ini mungkin di dalamnya ada bandarnya. Nah perhatikan untuk powernya juga sama teman-teman. Powernya ternyata diambil sama si CC ya. Nah CC juga ngambil 2 hari, jadi pertanda ke atas ada ke, mudah-mudahan bisa ke atas. Mudah-mudahan mereka bisa jualan di atas ya.
biarkan mereka jualan di atas lagi dia sideways. Tapi cenderung mereka ini kalau SMA ini ya naik, habis naik ya udah buang aja gitu kan. Habis naik dibuang aja, nanti sideways di bawah mungkin seperti ini sideways, ini juga sideways. Cenderung sini agak kagok ya penurunannya. Di sini juga sama teman-teman, ini suatu saat akan ke 119 sama ke angka 117. Jadi kalau udah naik atas, kalau mau beli teman-teman nanti di bawah aja juga bisa teman-teman. Kalau mau nyusul ya silahkan aja gitu kan. Ya perhatikan kenaikannya teman, saya targetnya 151 tapi jangan jauh-jauh 145 aja. Perhatikan kenaikannya berapa, 11%, penurunannya diperkirakan 8%. Nah tinggal teman-teman kenaikan sama penurunan bandingkan aja lebih mana, lebih besar mana ya. Cenderung ini sebenarnya masih 50-50 gitu ya teman-teman. Makanya teman-teman kalau ngambil sekarang lebih baik teman-teman melakukan yang namanya strategi ya, strategi pengambilan. Bila saya ke atas akan saya jual di harga sekian, contohnya gitu, di 145 turunin 140 lah saya akan jual contohnya. Apabila turun teman-teman apakah mau cut loss di harga berapa, mau cut loss di persenan berapa. Tetapi kalau ingin strategi average mungkin teman-teman nanti average nanti kalau turun ke bawah, kalau sudah jeblos MA10 saya akan tunggu di support, contoh di sini nih di 119-nya bisa jadi seperti itu. Atau ketika dia ke bawah saya akan ambil lagi, ketika MA10 sudah mulai di bawah candle lagi akan saya ambil lagi. Nah, mungkin strateginya mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman harus punya strategi planning di mana ngambilnya, terus bagaimana kalau ke bawah punya strategi apa, kalau ke atas take profit di harga berapa. Dan contohnya take profit teman-teman pengen di 150. Nah teman-teman dalam planningnya apabila dia tidak tembus 150 dan berbentuk shadow, serta akan tempat jual di harga bawahnya, contohnya di harga 145 atau enggak di 140 nya. Nah seperti itu teman-teman ya. Saya suka menjalankan seperti itu, walaupun target 151 bukan berarti teman-teman harus di ke 151 dijual di 151, jangan. Turunin 5 tik sampai 10 tik dari harga targetnya. Oke teman-teman, untuk SMA seperti itu ya. Nyangkut di SMA, di SCMA teman-teman coba lihat deh. SCMA ini MTEK teman-teman ya. Induknya MTEK ini. Nah sebenarnya teman-teman untuk 3 tahunan aja si SMA ini lagi posisi murah ya. Dia belum pernah mencapai harga tertinggi lagi selama berapa tahun nih, dari sini aja ya. Nah ini dari tahun 2021 dia belum pernah menyentuh lagi harga, malah di harga murahnya aja di 178 belum pernah menyentuh. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan teman-teman bisa meraih ke harga yang lebih tinggi lagi. Soalnya ini sudah di harga titik terendahnya teman-teman ya. Ini adalah harga titik terendah kedua berarti. Pertama pernah menyentuh di tahun 2020 titik terendah dan dia adalah mantul ke atas gitu ya. Walaupun ada segini skenario di sini, juga ada skenario di sini, ada skenario di sini ya. Jadi ada zigzag baru ke atas. Yang mudah-mudahan sih ini kecenderungan minimal kalau sudah lepas dari harga murahnya di 171 kemungkinan dia mau uptrend. Jadi teman-teman santai aja, kalaupun di sini istilahnya nyangkut di bawah, teman-teman masih punya harga bawah. Nah ini saya bilang nyangkut di harga bawah. Jadi teman-teman kalau nyangkut di 128 ataupun nyangkut di sini nih di 145 aja itu masih santai teman-teman. Kenapa? Harga terendahnya aja, harga murahnya aja, ini harga murahnya aja 178 teman-teman. 178 itu harga murah. Artinya apa di sini? Berarti cenderung murah banget ya. Nah, kesempatan kemana? Jangan jauh-jauh, jangan ke harga tengah, ke seperempatnya aja, ke sini 361. Kalau enggak ke angka 290 gitu mungkin bisa aja ke arah situ ya. Lanjut. Ada gula. Gula ini oh sembari nanyain pakai aplikasi apa nih, saya pakai aplikasi teman-teman. Perhatikan, saya tidak boleh menyebut ya, soalnya apa, saya tidak di endorse ya. Dan saya takutnya kalau disebut teman-teman wah ini mau jadi afiliasi. Enggak teman-teman ya, saya hanya memanfaatkan fasilitasnya aja. Gula teman-teman udah kayaknya lama sudah nggak dibahas di gula nih. Kita besarkan dulu deh gula ya. Belum ada satupun yang tertembus ya semenjak saya bikin ya. 339-nya belum ketembus. Harga untuk kenaikannya belum tertembus, artinya lagi sideways teman-teman. Perhatikan sini teman-teman, ada gap besar banget ya. Di sini juga ada, di sini juga ada gap nih teman-teman, sini juga ada gap nih. Kalau digedein ketahuan nih. Nah di sini tanda-tanda kenaikan sudah ada nih ya, di angka berapa ini?
369 itu rekan-rekan. Kalau sekarang lagi downtrend dulu teman-teman. Perhatikan MA10-nya lagi downtrend dulu ya. MA10-nya masih di atas candle. Artinya lagi downtrend dulu, biarkan saja kalau lagi downtrend. Pinginnya ke arah mana? Mudah-mudahan sih bisa tembus ke angka 338 ya. 338 adalah area support lumayan. Paling bawahnya, bukan paling bawah, keduanya ada di angka 280. Perhatikan teman-teman untuk bandar lokalnya. Bandar lokal sempat ngambil, ngebuang, ngebuang juga ya. Terus ngambil dikit, ngebuangnya banyak. Artinya ini dalam posisi dia mau nurunin barang dulu gitu ya. Orang juga sama lagi nurunin barang. Artinya belum ada pungutan yang sangat signifikan ya. Apalagi si bandar lokal ini 2 hari kecil sama sedina dari sini nih. Dari tanggal 19 terus ngejual ya. Walaupun bunganya lebih besar tapi penjualan juga lumayan. Perhatikan untuk foreign teman-teman. Ternyata foreign lagi nyicil dari tanggal 06. Nah, ini foreign lagi nyicil teman-teman. Ada CC yang nyicil ya. Kita groskan CC sampai jualan enggak? Ternyata CC sampai jualan tapi penjualan lebih besar daripada pembeliannya ya. Dia beli 15 jual 6.000, artinya masih ada sisa ya. Sisanya berapa? Sekitar 8 ribuan lagi. Ada di sini ada si AK. Ya sebenarnya ini lagi dipungut sama bandar foreign ya. Tanggal 29-nya CC ngambil lagi 1.400 lot ya. Nah, dia tanpa ngebuang, artinya lagi akumulasi. Ini lagi sideways, ini lagi diakumulasi sama bandar foreign secara pelan-pelan ya. Lihat, perhatikan smart money. Smart money sudah muncul secara bagus teman-teman di sini ya. Sudah terlihat jelas banyak smart money yang masuk di emiten ini ya. Nah, si BR, si IH juga sudah masuk gitu, walaupun sini kecil. Gula kalau nggak salah bid dan opernya tebal nggak? Kita lihat untuk bid dan opernya. Oh, cenderung sebelah kanan lumayan juga sih gula ya. Perhatikan. Bah, ini jarang-jarang sebelah kanan teman. Artinya ini lagi di sideways kan ya. Dia tidak mau nahan di arah sini teman-teman. Cenderung dia nahan di sebelah kirinya. Artinya siap nerima teman. Siap nerima untuk teman-teman yang mau cut loss ya, ataupun lagi nampung barang. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk gula ya. Jadi sekarang belum ada satupun garis yang saya gariskan belum ketembus, artinya lagi sideways ya. Dia lagi sideways, lagi dipungut dikit-dikit dari bandar foreign ya. Untuk lokal cenderung sedikit-sedikit ngebuang ya. Mudah-mudahan dia ngambil lagi ya. Kasih tahu saya ketika melewati garis-garis yang saya tentukan. Lanjut ada MHKI. Ini MHKI nanyain katanya apakah bisa ke 50, soalnya saham-saham IPO tahun ini di ke 50 kan katanya ya. Kita lihat dulu garis yang saya gariskan, mudah-mudahan sih ini mantu di angka 101 ya. Di sini untuk si ekor hijau. Tapi ada tahanan lagi di 97 ya, kita nantikan aja teman-teman ya. Kita lihat aja apakah mantu di 101-nya atau mantu di angka 97-nya, karena 101 adalah area yang wajib dikunjungi, artinya wajib ke sini teman-teman. Kalau menurut saya, pandangan saya dari yang saya lihatin ya, semenjak kita buka channel ini, ketika melihat seekor hijau itu, lambat laun dia akan menuju ke sini teman-teman ya. Ini adalah tanda dari mereka, saya akan mau ke sini, walaupun ada candle ini namanya candle bullish teman-teman. Tapi suka saya bilang apa, candle sih malakama teman-teman. Sekarang lagi downtrend dulu, biarkan saja lagi downtrend, karena pinginnya seperti itu MHKI. Jangan memaksakan diri untuk ngambil teman-teman ya. Lebih baik teman-teman bersabar. Kalau teman-teman tidak mau cut loss ya bersabar aja. Nanti ada saatnya untuk average. Perhatikan MHKI, berarti ini adalah salah satu emiten tahun 2024 ya. Ya, ini sebenarnya tahun 2020 dia ke atasin dulu, terus ke bawahin, artinya si bandar ngejual memaaf harga dulu, terus dia jualan di harga atas sampai ke bawahin, dan dia tembus ke angka berapa nih? Ke angka 9 berapa nih? 900 ke 100 ya. 100 sama 97 nih. Nanti kita cek deh ke belakangnya. Nah, ini lagi posisi downtrend, biarkan aja downtrend. Sekarang juga lagi posisi murahnya teman-teman ya. Untuk 1 tahunan dalam posisi murah banget teman-teman. Ini harga terendahnya itu di 98 ya. Nah, ini 97. Kita cek ke belakang. Oh, itu dulu deh. Sekarang itu lagi posisi diambil sama bandar foreign. Perhatikan bandar foreign. Dia ngejual sudah lama teman-teman, dari bulan apa nih ngejualnya? Dari bulan Oktober tanggal 22 ngebuang. Tetapi ketika pembuangannya mau habis barangnya, tiba-tiba dia ngambil lagi. Soalnya si bandar foreign ngambil dari area bulan Agustus gitu, memaaf harga, dia jualan juga, maaf lagi, terus turunin lagi, sekarang lagi ada pungutan, dan terakhir dia mungut ya.
Perhatikan pungutan bandar porennya ya. Terus di bandar lokal juga sudah mulai mengut lagi ya. Perhatikan tanggal 29 untuk porennya. Poren ternyata diambil sama CC. Nah, CC biasanya spesialis bawah 100 ya. Dia juga ambil bulat selama sebanyak 2,4 ribu lot. Terus bandar lokal juga sudah mulai ngambil, teman-teman perhatikan ya. Nih, 2 hari ini dia ngambil. Kita cek deh untuk tanggal 28 sama 29-nya kita gantikan ke domestik dan terlihat jelas di sini cross itu ya. Di sini lihat jelas ada teman-teman kita yang ngambil. Mungkin teman-teman kita bisa aja nih harga murah teman-teman ya. Di sini tapi terdeteksi sebagai bandar lokalnya ngambil. Mungkin kalau di CXL sih kemungkinan besar tidak ya. 95% saya tidak melihat di sini sebagai bandar lokalnya. Cuman kalau XL Poren ada di Goto. Masih ingat terus saya tuh XL itu punya bandar Poren namanya Goto, itu di Goto itu XL ya. Itu bandar Porennya. Nah, GR ini GR, CC, NI, PD, MG mungkin inilah yang disinyalir sebagai bandar untuk emiten MHKI ini ya. Nah, kita akan cek ke belakang teman-teman ya. Ini Smart Money nih teman. Smart Money sudah mulai ngumpul ya, ada pembuangan sedikit tapi Smart Money sudah ngumpul ya. Kita cek ke belakang dulu deh teman-teman ke sini nih. Kenapa saya menggariskan? Nah, kenapa saya menggariskan ke 196? Karena di sini adalah titik si ekor hijau teman-teman, dikit lagi kan. Nih, dikit lagi dari target targetnya ada di angka 96 adalah target untuk penurunannya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman, juga ada si ekor hijaunya ya. Nah, seperti itu teman-teman, kenapa saya menarikkan kayak itu karena ada si ekor hijau. Karena ekor hijau adalah target yang harus tetap dijalani ya. Jadi kalau 96 mungkin bisa teman, harus ke 96. Tapi kalau ke gocap saya pikir belum melihat tanda-tanda ke gocap ya. Karena belum ada tanda-tanda ke gocap ya. Kata kalau 97 udah ada tanda-tandanya gitu ke akan ke 97. Nah, ini teman-teman perhatikan aja, dia lagi downtrend dulu, tapi selama downtrend ini diambil sama bandar lokal dan poren. Mudah-mudahan ditahan di angka 101-nya atau 102 ataupun di harga aja nggak jadi masalah. Yang penting nanti ke teman-teman ngambilnya kalau mau average MA10 sudah mulai di bawah candle. Itu mungkin pertanda mau ke atas. Apakah di sini ada tanda-tanda kenaikan? Perhatikan teman-teman. Di sini belum ada tanda-tanda kenaikan ya. Jadi si merah 4 ini belum ada tanda-tanda kenaikan. Di sini aja ada tanda-tanda penurunan, yaitu dengan cara si kepala merah ya, si kepala merah kembar, si kepala kembar ini yang menjadikan ini menjadi turun ke bawah secara TA ya. Ini MHK ini berarti ini tanggal 25 bulan 11 ya, saya tulis baru kemarin, berarti ditulisnya ya, tidak lama-lama ya. Ini sempat digariskan udah lama, cuman saya tanggal ini tanggal 25 kemarin. Nggak jadi masalah teman-teman ya. Oke, MHK seperti itu. Satu lagi cegas teman-teman ya. Cegas dalam posisi downtrend teman-teman. Ini garis yang saya gariskan juga belum ketembus sama si merahnya. Tapi di sini juga melihatkan ada penurunan juga di angka 87-nya teman-teman ya. Tapi selama penurunannya ternyata diambil sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal sudah ngambil dari sejak pembuangan ya, waktu tanggal berapa nih? Tanggal 7 November pembuangan, tapi diambil lagi sama bandar lokal tanggal 8 November. Jadi bulan November ini adalah penurunan tapi lagi diambil sama bandar lokal ya. Bandar lokalnya siapa? Ada KK, NILS. Kalau KK kecenderungan banyak teman kita juga banyak di KK teman-teman ya. Sekarang juga sudah mulai merambah ke CP teman-teman kita itu yang suka ahli scalpingan tuh teman-teman. Yang ahli swing, ahli scalping kadang-kadang sekarang sudah mulai merambah ke broker-broker KK yang suka disinyalir sebagai bandar ya teman-teman ya. Maka di sini terdeteksinya bandar bisa nempok di mana aja. Cuman kita pastikan si KK aja ya, karena si KK, si ADC, si AS ini menjadi mungkin bandar dicegas ini ya. Sekarang dalam posisi downtrend teman, biarkan aja, dan dia harus wajib menembus ke 95-nya, baik pakai sama candle hijau lagi ataupun sama candle merah lebih baik. Terus ada penurunan di angka 87 yang terlihat di sini aja dulu ya, nanti kalau turun ke bawah baru kita bahas lagi. Dan teman-teman kalau yang punya cegas ini perhatikan nanti kalau dia tembus si ekor hijaunya ya di angka 96-nya atau ke 87-nya kasih kabar saya, ataupun naik ke angka 120-nya ya, karena kemarin sedang sempat tembus ya, ternyata diturunkan kembali karena posisi lagi dapat posisi downtrend teman-teman ya. Target saya itu tanggal 23 bulan 8 belum terpenuhi ya, ke angka 164.
namanya juga target teman-teman, kita akan tunggu kejemputnya tahun berapa, mudah-mudahan tahun ini ya. Nah teman-teman perhatikan ini tanda-tanda kenaikan ya di 119. Apakah di sini ada tanda-tanda kenaikan? Nah per hari kemarin itu tanda-tanda kali sudah ada teman nih. Ini adalah si kepala merah, artinya kalau dia ke bawahin lagi suatu saat dia akan ke sini ke 105 ya, karena sudah ngasih tanda dia mau ke arah 105 nya. Oke, untuk jika seperti itu ya. Oh Poren kemarin libur teman-teman 29, tapi dia sudah ngambil lagi dari tanggal 22 November. Jadi 22 November dia ngambil untuk Porennya, tapi 29 nya dia liburan teman-teman. Mungkin hari Jumat ya, mau Jumatan mungkin ya. Di sini ada CC teman-teman ngambil 20 juta rupiah setara dengan 1,9 ribu lot, dan dia ngambil bulat tanpa jual ya. Mudah-mudahan dengan masuknya CC Poren biasanya suka di markup harganya, karena kecenderungan daripada CC itu adalah ngambil di bawah jual di atas. Cuman ada plusnya, dia bisa memaaf harga. Beda dengan retail, pinginnya beli di bawah malah beli di atas. Tapi kan cenderungnya harusnya dikembalikan kepada dasarnya, beli itu di bawah berarti jual di atas, karena kemampuan retail aja membeli, menunggu dan jual. Kalau kemampuan bandar adalah membeli, mengumpul, dia harus jual di harga tertinggi, tetapi dia harus menjadi pemicunya, harus menjadi yang memaaf harga. Itulah bandar teman. Cuma bedanya di situ doang teman-teman, bandar ya. Jadi teman-teman jangan menyalahi aturan ya. Beli itu di bawah, bandar aja belinya di bawah, jualan di atas. Jangan sampai kita yang nerima di atas ya. Oke teman-teman, cegas sudah, MHKI udah, gula sudah, dan nanti kita akan sambung lagi ke episode berikutnya ya. Mungkin kalau saya ada waktu hari besok ya, hari Minggu ya. Mudah-mudahan saya dikasih luang waktu untuk membahas kembali emiten teman-teman. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode 7 ya. Ciao ya.